A few moments later. Masuk pada poin pembahasan di mana saya mengambil 2 poin, yaitu pertama strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado, yang kedua adalah strategi UKM pada masa pandemi COVID-19. Masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado. Secara umum, usaha kecil memang termasuk dalam usaha yang memiliki kelemahan dari beberapa aspek seperti pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, pemodalan, pemasaran, promosi, serta kerjasama yang masih rendah. Karena itulah, usaha kecil perlu diberdayakan untuk meningkatkan daya bersaing dan kemandiriannya usahanya. Di tengah pandemi COVID-19, berdampak besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Beberapa UMKM harus gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Perlunya strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat melalui IKM ini adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan jurnal tentang strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Samratulangi, yaitu Prilly Trini Eman, dan kedua dosen terhormat, Bapak Ismail Rahman dan Vanley Pangemanan. Mereka merumuskan 4 tahapan dalam strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado, yaitu pertama, pada tahap perumusan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Manado, terlihat jelas bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memahami betul tahapan perumusan, sehingga setiap perencanaan kerja yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan tepat sasaran yang berdampak pada meningkatnya UMKM Kota Manado. Hal ini menjadi peran penting dalam pemberdayaan UMKM Kota Manado. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan untuk tahap perumusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado sudah baik. Dibuktikan juga dengan tanggapan responden pelaku usaha yang mengetahui dan merasakan peranan dari setiap program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado. Yang kedua adalah tahap penetapan. Jadi pada tahapan ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado sudah baik dalam penetapan programnya yang dijalankan, di mana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan UMKM saat ini. Responden pelaku usaha merasakan betul kepedulian Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado dalam menyikapi kondisi UMKM pada masa pandemi saat ini. Kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Jadi pada fase ini, pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan. Pelaksanaan setiap program diharapkan sesuai sasaran dan berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan program di Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado sudah berjalan baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang membenarkan bahwa setiap program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado sering diikuti oleh pelaku usaha, mulai dari pembinaan, penyuluhan, pemodalan, hingga program kemudahan izin usaha yang diberlakukan oleh dinas terkait. Setiap pelaksanaan program Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado berharap agar setiap UMKM dapat terus bertahan di masa pandemi. Pelaksanaan yang tepat sasaran akan berdampak positif pada tahapan penilaian. Kita masuk di tahap terakhir, yaitu tahap penilaian. Bisa kita lihat tabel menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meski pada tahun 2019 merupakan awal pandemi COVID-19, namun tetap ada peningkatan pada UMKM. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari 16.586 unit menjadi 16.716 unit. Peningkatan cenderung sedikit karena pada tahun 2019 merupakan tahun yang berat untuk pelaku UMKM. Ini disebabkan karena adanya aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dikeluarkan pemerintah. Adanya peningkatan UMKM di tahun 2018 sampai dengan 2020 merupakan salah satu keberhasilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado dalam pemberdayaan UMKM Kota Manado. Perkembangan UMKM dari tahun 2018 tidak lepas dari peran penting Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, serta adanya partisipasi pelaku usaha dalam keikutsertaan pelaku usaha dalam setiap kegiatan dan program Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado. Masuk pada poin kedua, yaitu strategi UKM pada masa pandemi COVID-19. Melihat fenomena yang terjadi pada saat COVID-19 ini, maka banyak sektor UMKM yang harus mampu mempertahankan dan menciptakan penampilan dari merek dari barang yang akan diperjualbelikan. Karena penjualan, mulai dari menjajakan di akun sosial media, mengantarkan makanan harus butuh inovasi yang baik, hingga perlu diperhatikan cara menampilkan gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, dan simbol-simbol khusus yang membuat produk tersebut menarik hingga akan diberikan pelatihan secara online kepada UMKM yang akan mengikuti acara tersebut mengenai bagaimana membangun citra merek dari produk yang dihasilkan. Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan di bawah ini yang paling sering terjadi. Yang pertama, minimnya modal. Permasalahan UKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset lebih banyak. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan. Yang kedua adalah distribusi tidak tepat. Kurangnya channel untuk mendistribusikan barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataan ini di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X hanya berfokus pada kualitas produksi barang sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. Padahal salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Jika Anda tahu tentang teknik pemasaran yang tepat, peluang usaha atau UMKM Anda berkembang semakin besar. Yang ketiga, pengelolaan keuangan tidak efisien. Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan, karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis Anda. Itulah pemasaran UMKM yang sering dihadapi saat ini. Tidak sedikit pada pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pada pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangannya itu adalah pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Hal ini berarti bisnis Anda tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan. Yang keempat, kurangnya inovasi. Banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit. Pelaku UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan, membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UMKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Mungkin beberapa pelaku UMKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs, marketplace, dan lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya masih kurang maksimal, sehingga hasil yang didapatkan pun kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Keenam adalah pembukuan masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih, karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa growth and scale up bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele. Nyatanya, dengan data pembukuan, suatu pengusaha bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Yang ketujuh, ada pada manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele. Namun, pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Jika tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, para pelaku UMKM akan mengalami kesulitan terkait dengan itu. Maka, perlu dibuat sebuah daftar hal yang akan dilakukan atau to-do list. Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja di multitasker dalam mengatur waktu. Satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang membuat perbedaan. Yang kedelapan, tidak memiliki izin. Permasalahan UMKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha Anda. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya Anda mengurus izin resmi untuk usaha Anda. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas
dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Demikianlah ulasan mengenai beberapa permasalahan UMKM yang sering terjadi. Sebagai pelaku UMKM, sebaiknya Anda jangan melihat permasalahan tersebut sebagai penghalang untuk berkembang, melainkan sebagai tantangan untuk bisa maju dan berkembang menjadi lebih baik. Masuk pada kesimpulan, jadi saya mengambil kesimpulan, yaitu pertama, strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Manado telah dilaksanakan dengan optimal. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat sudah sepenuhnya tercipta kondusif bagi pelaku UKM di Kota Manado. Yang kedua, berdasarkan konsep keberhasilan strategi, mulai dari perumusan, penetapan, pelaksanaan hingga penilaian, maka strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado dapat dikatakan berhasil, dibuktikan dengan peningkatan UMKM di Kota Manado dari tahun ke tahun. Yang ketiga, situasi dan kondisi serta aktivitas yang semua beralih maka dampak terbesar pada UMKM di masa pandemi yang sangat rentan dalam perkembangannya. Akibat wabah COVID-19 ini, maka omset harian dari UMKM hanya mampu bertahan 5-10% saja dari kondisi yang normal, sehingga perlu memperhatinkan serta mampu beradaptasi dengan adanya kejadian yang luar biasa ini. UMKM mampu beradaptasi dalam penggunaan teknologi yang dituntut untuk melakukan pemasaran online serta mengelola keuangan dengan kondisi yang sangat minim.